Baik, kita sudah berada di Katia, layar Katia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang analisis statik, ya, yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Katia, ya, gitu. Nah, setelah kita buka Katia, kita close dulu biasa, ya, file close. Kita siapkan desainnya dulu, gambar atau CAD datanya, masuk di part design. Ya, mechanical part design. Ya, namanya boleh dituliskan apa saja, kemudian oke. Nah, kita sudah ada di sini di bagian part design. Kemudian kita coba gambar balok yang paling sederhana, ya. Misalnya saya menggunakan ini ya, ZX ya. Ini bebas saja, tapi saya pilih ZX plane dan saya buat sketch. Ya, saya buat sketch. Saya gunakan rectangle saja yang simple, ya, simple, ya, seperti ini. Saya berikan constraint atau ukuran, ya, vertikal dan horizontal. Misalnya ini 150, kemudian ini 50, ya, dalam milimeter ya. Kemudian kita exit, workbench. Nah, ini kalau exit workbench-nya tidak ada, langsung klik part 1 saja. Nah, ini sudah ada di sini. Kembali lagi ke layar 3 dimensi, kita pad, sketch-nya diklik, arahnya ke sana, mau yang agak panjang, misalnya 200. Kalau kurang panjang bisa ditambahkan, misalnya 400. Oke, zoom all. Nah, kita sudah punya benda seperti ini, desain ya. Nah, ini harus kita berikan material. Ya, materialnya itu memberikannya pada waktu kita di part design. Ya, pada waktu di part design. Gitu. Kita klik part 1. Kemudian kita berikan material itu ada di sini, apply material. Ya, apply material. Kita pilih yang metal atau logam, ya. Kemudian pilih yang steel, baja misalnya ya, baja. Oke. Nah, pastikan ini sudah masuk di sini. Di bawahnya part body itu ada steel. Jadi seluruh benda ini itu terbuat dari baja. Propertiesnya kalau mau melihat, klik 2 kali, steel. Nah, ini agak sama, ditunggu dulu, agak lama ditunggu dulu. Nah, kalau sudah muncul, lihat di analisis. Nah, ini materialnya adalah isotropik, kemudian ini modulus Young atau elastisitas, Poisson ratio, density, thermal expansion, kemudian yield strength-nya, ya, atau kekuatan tariknya, yield-nya sekian. Itu kalau mau melihatnya, dan di OK aja. Itu bisa diubah ya, bisa diubah nanti disesuaikan dengan material yang kalian pakai, karena steel atau baja itu kan macam-macam kekuatannya. Nah, kalau memperoleh data dari pengujian, uji tarik, nah itu bisa dimasukkan ke situ yang akan diubah. Nah, kalau sudah ada materialnya, baru kita masuk ke analisis. Ya, jadi start, kemudian analisis, masuk yang generatif struktural analisis. Nah, ini ada 3 pilihan, ada static analysis, frekuensi analisis, kemudian free frekuensi analisis. Ya, kita pilih yang static dulu, ya, static analysis. Kemudian kita OK. Nah, setelah kita OK, kita sudah melihat tampilan icon-icon untuk static analysis. Ya, langkah berikutnya adalah kita menentukan tumpuan. Ya, tumpuan. Misalnya salah satu ujung di jepit, ya, jepit itu clamp, ya. Kita cari clamp, ada di sini, ya, clamp.
Nah, kemudian yang kita pilih itu adalah permukaannya. Ya, permukaannya kita pilih, kita putar. Nah, bagian ini kita klaim. Ada simbolnya klaim di sini. Support itu yang kita pilih ya, itu satu face atau one face, ya, satu permukaan. Dan kita oke. Kemudian ujung yang lain itu kita berikan gaya atau beban, misalnya di sini. Ya. Beban itu kita gunakan yang distributed force, ya, kita pilih. Nah, distributed force. Nah, penentuan gaya itu disesuaikan dengan sumbu. Ya, misalnya ada sumbu XY di situ. Kita lihat di sini kalau arahnya ke sana berarti ke Y. Yang kita isikan adalah yang Y. Kita nolkan dulu yang lain, misalnya Y-nya kita berikan 1000 Newton misalnya ke arah Y. Ini positif ya. Kalau negatif itu hanya mengubah arah. Kemudian support atau letakkan di mana, di permukaan. Ya, ini permukaan ini. Nah, ini arahnya ke sana. Ya, ini. Jadi permukaan ini ditarik sebesar 1000 Newton ya ke arah kanan. Ini arahnya ke Z positif ya. Dan kita oke. Nah, secara prosedur ini sudah. Kemudian jenis elemennya ini ada di sini simbolnya. Kalau kita mau ngelihat atau ngecek itu ada di node and element. Nah, namanya ini octahedron. Kalau kita klik 2 kali, kita bisa perhatikan. Nah, ini bentuknya ada 2 pilihan, ada parabolik dan linear. Saya pilih yang linear. Linear itu nanti ada 5 node ya, yang lurus tadi. Nah, kalau parabolik itu lebih banyak. Ya, lebih banyak. Karena bendanya ini linear, lurus-lurus saja, kita boleh pilih yang linear saja. Kemudian size, ukurannya ini, ya, ukuran elemen, ini seperti yang saya terangkan tadi, berkaitan dengan jumlah elemen yang nanti terbentuk. Ya, semakin kecil semakin bagus, ya, tapi analisis waktu untuk analisisnya menjadi lebih lama. Nah, sementara kita biarkan saja, ini 25 mili, satu elemen ukurannya, kemudian kita oke. Gitu. Nah, kalau sudah, berarti kita, kalau di Katya itu bisa kita langsung compute atau menghitung. Ya, kita klik compute, perhitungan, all saja, kemudian oke. Nah, ini proses perhitungan. Kalau ada computation resource estimation di yes saja. Ini waktu yang dibutuhkan 0,006 detik CPU time. Memori yang dipakai, ini jumlah disknya, ya, kemudian di yes saja. Nah, sudah selesai perhitungannya, baru kita melihat hasil, ya, melihat hasilnya. Melihat hasil itu ada di sini, ya, ini ada deformation, ada von Mises stress, kemudian ada displacement atau defleksi. Ya, kita lihat deformasi atau perubahan bentuk. Nah, ini seperti ini memanjang. Kita lihat von Mises stress. Nah, ini. Nah, warna ini bisa kita lihat, kita ngaturnya dari sini. Shading, ya, shading, kemudian kita pilih yang paling bawah yang ada tanda tanya. Nah, materialnya dicentang, pastikan material kecentang, kemudian oke. Nah, maka akan terlihat distribusi warna di sini, ya. Distribusi warna menunjukkan tegangan yang terjadi, ya, tegangan yang terjadi. Biru itu yang paling rendah, kemudian merah itu yang paling tinggi. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita klik satu, ini akan muncul besarannya. Nah, besarannya itu ada di node atau nodal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena nodal itu yang memiliki degree of freedom sehingga bisa bergerak, ya, baik translasi maupun rotasi. Gitu. Nah, ini dalam Newton per
mm persegi ya, atau MPa ya, megapascal. Newton per meter ya, Newton per meter kuadrat. Kemudian kalau kita lihat hasil berikutnya, ini yang displacement atau defleksinya. Nah ini, ternyata setelah ditarik 1000 Newton, itu ada defleksi paling tinggi itu 0,000307 mili. Ya kan, ini materialnya baja. Ya. Hanya 0,000307 mili. Ya, untuk benda ini. Kalau 1000 Newton itu kalau kita ubah ke kilogram ya, ke kilogram itu kalau dibagi 10 ya berarti sekitar 100 kilo ya, 100 kilo. Nah, 100 kilo memang belum banyak ya deformasinya. Nah, kalau kita lihat tegangannya di sini seperti ini. Kemudian kalau kita ingin melihat informasinya dengan material yang kita pakai, itu kalian pilih, ini ada information tanda tanya, ya kita klik, kemudian kita klik sembarang saja salah satu elemen. Nah, maka akan muncul di sini informasi yang bisa kita baca, mulai dari ini, yang penting di sini ya, extreme values, ya, yang tertinggi. Ini bukan yang tertinggi, tapi yang kita klik tadi ini elemen 76, ya elemen 76. Nah ini kalau kita lihat, dia maksimalnya ini sudah yang tertinggi ya. Jadi 4, ini kalau kita lihat 405.715 Newton per meter kuadrat. Atau 4,06 kali 10 pangkat 5 MPa, ya, megapascal. Nah, kalau kita bandingkan dengan yield strength ini dia titik luluhnya ada di sini, ya di yieldnya 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Nah, makanya defleksinya kecil sekali karena memang dia masih jauh dari yieldnya, ya pangkat 8 di sini. Ini pangkat 5, ya masih 3 kali 1000 kali lagi. Itu kalau mau membandingkan di situ. Karena kalau di Katia ini simulasinya tidak bisa sampai patah, ya tidak sampai patah. Artinya bendanya itu meskipun warnanya merah sekali, kemudian melebihi yield, ya di simulasinya tidak menunjukkan kepatahan atau retaknya, itu tidak ditunjukkan. Beda dengan abacus atau ANSYS itu masih bisa diatur simulasinya itu sampai bendanya patah, itu bisa terlihat patah. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat simulasinya atau pergerakannya kira-kira, kita klik yang animate. Nah, ini dia bergerak seperti itu karena ditarik. Ya. Nah, tampilan atau pergerakan benda yang ada di software itu tidak menunjukkan yang sesungguhnya, karena ini kan diperbesar ya, gerakannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara real, deformasinya itu kan tadi hanya 0,0003 mili, ya, jadi tidak terlihat oleh mata. Gitu. Nah ini pergerakannya ditunjukkan seperti ini kira-kira gitu. Karena kita tarik, kemudian terjadi pemanjangan. Nah kalau gayanya ditambahkan atau dinaikkan ya tinggal diubah kemudian di running lagi. Ya, contoh misalnya kita lihat ada di properties-nya di sini, ada 3D properties, kemudian ada material, ada static case. Ya. Nah, yang kita kerjakan adalah static case ini. Ini ada restraint, ada load, kemudian static case solution. Yang kita ubah load misalnya atau beban, maka pilih load. Nah, ini ada distributed force, yang kita klik 2 kali. Misalnya kita tambahkan ke Z.
ya, Z. Supaya ke bawah berarti Z-nya minus. Ya, misalnya minus 500. Oke. Nah, maka ini gayanya menjadi miring ke bawah. Karena ini adalah ureannya, urean gayanya. Jadi ke arah Y1000, ke arah Z min 500 Newton, maka ini adalah resultannya. Resultannya sekian ini. Oke. Nah, karena ada perubahan parameter, maka harus dihitung ulang. Ya, harus dihitung ulang. Ini kita hitung dengan cara compute all, kemudian OK. Kita yes saja. Nah, kemudian kita lihat lagi deformasi. Nah, ini terlalu besar ya. Kalau kita lihat, ini bisa kita atur ininya biar kelihatan. Oke. Kita atur lagi, kita perkecil. Ya, atur lagi, bisa diperkecil lagi. Nah, ini pun bisa dianimasikan. Nah, itu deformasinya kira-kira seperti itu, karena ditarik ke bawah, ya, miring. Kemudian tegangannya yang terjadi, distribusi tegangan, nah ini juga terlalu besar, kita atur dari sini ya, amplification magnitude, diperkecil aja. Oke, masih kurang, kita kecilkan lagi. Nah, kita oke. Kita lihat animasinya. Nah, seperti ini. Nah, itu perubahan warna terjadi menunjukkan tegangan, ya, distribusi tegangan yang ada di benda tersebut. Nah, ini kalau kita lihat, ini maksimalnya yang paling merah itu 2,05 kali 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6. Ini juga masih aman, karena tadi kalau kita perhatikan, itu sampai 10 pangkat 8 ya. Kalau kita lihat, untuk cek information, kita klik sini salah satu. Nah, ini, itu maksimal yield-nya itu kan masih 10 pangkat 8. Ya, 2,5 kali 10 pangkat 8. Yang terjadi di sini maksimalnya 2,05 kali 10 pangkat 6. Ya, jadi masih aman. Kemudian kita cek defleksi, ya. Nah, ini multiplication-nya kita kecilkan dulu. Oke, kita kecilkan lagi. Oke, nah ini yang paling tinggi 0,0226 mm. Itu yang merah ini yang ujungnya, ya, ujungnya. Jadi ini ditarik ke bawah, dia hanya melengkung sedikit saja, 0,02 mili. Ya, ini pun belum terlihat oleh mata telanjang, itu belum terlihat, ya, karena 0,02. Ini pun kalau kita lihat simulasinya, nah dia bergerak seperti itu. Nah, yang paling tinggi memang yang di ujung ini. Itu untuk menampilkan hasil termasuk ini, ya. Nah, ini kalau kita lihat tegangan yang tertinggi ada di sini, ya, ada di bagian ini, ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana kalau elemen size-nya diubah? Ini kan besar-besar ya. Besar. Misalnya kita kecilkan lagi. Itu ada di octri-tetrahedron. Klik 2 kali. Misalnya separuhnya ya. Berarti kita buat sekitar 12 gitu ya, atau ya 12 mili. Oke. Nah, ini kembali lagi karena ada perubahan parameter, maka harus di-compute lagi. Kita compute.
all, oke. Di yes saja. Nah, kita lihat deformasi. Nah, ini masih menjadi lebih kecil. Kemudian tegangannya, nah ini semakin terlihat, ya, semakin terlihat perubahan warnanya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya, yang merah ada di dekat dengan tumpuan, ya. Kemudian ini yang tengah biru, ini pun masih bisa diperkecil lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti. Gitu. Kita lihat animasinya, nah, distribusi tegangan. Tegangan paling rendah di ujung, ya, di ujung. Kita lihat untuk displacement, nah, sama 0,02 masih, ya, tidak ada perubahan. Yang paling besar. Nah, kalau kita ingin mengenerate hasil, secara default kita bisa nanti ditampilkan dalam bentuk HTML, ya, itu di sini generate report. Nah, ini generate report, klik, ya, ada di template, namanya ini analisis 1. Kemudian kita oke. Nah, ini mau dibuka pakai apa? Misalnya saya pakai Google Chrome. Nah, ini akan muncul. Nah, saya stop share dulu. Kemudian saya share yang Google Chrome. Oke, dan nampak ya, ini adalah hasil report atau menampilkan kesimpulan dari analisis. Ya, ini ada jenis elemennya, elemen type. Ini jumlah nodal, jumlah elemen, ya 1.400, elemennya 4.000 sekian. Nah, kemudian ini kualitas elemennya, nah ini materialnya. Tadi ada modulus Young atau elastisitas, Poisson ratio, density, koefisien thermal, kemudian yield, strength. Nah, dan ini tampilannya, jumlah nodal tadi sudah. Nah, ini ada jumlah degree of freedom-nya. Kemudian gaya yang diterapkan, jumlah garis, dan seterusnya. Ini enggak terlalu penting. Nah, kemudian ini gaya yang diterapkan, ya, X, FZ, FZ. Kemudian ini gambar deformasi, ini gambar tegangan. Nah, itu yang umum seperti ini. Itu. Kalau mau menampilkan semua hasil per titik itu juga bisa. Tetap share, saya share lagi yang Katia. Nah, kalau per titik, misalnya distributed force atau ini ya hasil ya, tapi ke sini von Mises stress-nya atau tegangannya itu bisa klik kanan, export data. Ya, export data, nanti bentuknya bisa TXT atau Excel, ya misalnya TXT gitu. Ini nanti ada di dokumen ya, export data. Misalnya saya oke dulu. Yes. Yang saya ceknya. Tadi namanya apa ya? Export data. File
L3C. Nah, ini saya coba share hasilnya. Nah, ini XYZ kemudian tegangannya. Ya. XYZ itu adalah nodalnya, ya, nodal koordinat nodalnya, kemudian ini nilai tegangan atau stresnya. Karena yang kita buka tadi adalah stresnya. Ya. Nah, ini per nodal. Nah, ini tidak ada angkanya, tapi nanti bisa kita sesuaikan. Nah, nanti bisa kita olah, mau membuat grafik, misalnya pada nodal tertentu, nodal yang sama ya, nodal yang sama, kita buat tegangannya, grafik tegangan, kemudian deformation atau displacement-nya atau defleksinya. Gitu. Oke, gitu ada yang ditanyakan?